semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube-nya Aksisa. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Tapi kalaupun ada nih yang saat ini nonton Aksisa terus lagi keadaannya kurang sehat, kurang enak badan, semoga segera diangkat penyakitnya, segera disembuhkan juga. Terlepas dari itu semuanya, Agi hari ini mau ceritain tentang sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah grup yang Aksisa itu idolakan. Ngefans banget deh, pokoknya parah deh ngefansnya. Kalau ada yang sadar dari tadi, SHINee is back. Mereka comeback dengan sesuatu yang luar biasa dan amazing. Setelah kurang lebih 3 tahun ya mereka hiatus, jadi aku menyambut mereka dengan sangat luar biasa. Aku bakal ceritain pertama kali kenapa aku bisa ngefans sama mereka. Jadi aku inget banget waktu aku SMA, aku kan SMK ya, aku punya teman namanya Sally. Sally ini tuh K-popers abis gitu. Menurut gue sih dia adalah the one and only girl di sekolah gue yang suka banget sama yang namanya dunia per-K-popan, apalagi yang rilisan-rilisan SM Town gitu. Jadi dia pertama kali memperkenalkan gue dengan Super Junior, Girls' Generation, apalagi ya sama SHINee ini. Yang gue inget sih itu ya, di sekitaran tahun berapa ya, 2008-2009 lah, pas banget lah SHINee debut. Dan pada saat itu aku notice-nya baru ke Taemin karena dia lucu banget aja gitu, gemes gitu mukanya. Cuman belum ngerti spesifik gitu kenapa sih gitu K-pop ini menarik pada saat itu ya, waktu gue SMK. Nah, gue cukup ngikutin SHINee ini dari zamannya Replay ya kan, berlanjut sampai Sherlock, yang apalagi ya, Lucifer, terus banyak banget ya, sampai akhirnya mereka debut solo-solo ya. Taemin juga solonya gila sih, gokil gitu ya, bener-bener quality dari seorang Taemin itu makin kesini makin amazing, makin luar biasa gitu. Berlanjut dari situ cuma ngikutin kayak apa ya, musik videonya, terus lihat performance mereka, tapi nggak yang mungkin nggak kayak kalian yang mungkin mengoleksi pernak-perniknya gitu ya, bener-bener K-popper sejati. Kalau gue sih yang biasa-biasa aja, dalam arti gue menikmati performance mereka, lagu-lagu mereka dalam bentuk apa ya, visualnya gue sangat menikmati sekali artis-artis K-pop, termasuk salah satunya adalah SHINee. Kenapa gue kayak stuck di SHINee dan kayak enggak ke yang lain, karena biasanya kalau kita mengidolakan seseorang itu kita kayak cenderung ngerasa ada satu kesamaan antara kita dengan mereka, baik mewakili satu sifat dari mereka yang mungkin agak sama dengan kita, atau mewakili dari sebuah pemikiran mereka yang agak sama ke kita. Nah, biasanya pada akhirnya itu membawa kita untuk jadi suka sama mereka. Nggak tahu ya, ini analisa gue aja. Kalau gue sih biasanya gitu, ketika gue mengidolakan seseorang biasanya ada satu kesamaan nih di dalam cara berpikir gue tentang berkarya sama mereka. Dan kebetulan SHINee ini menurut gue memenuhi standar dan quality di mana gue harus menjadikan mereka seorang sesosok idola gitu loh. Memang gue baru heboh lagi tuh baru 2021, kayak gue baru inget lagi gitu loh. Setelah gue ikut idol itu kan gue nggak ngikutin banyak ya, jadi dari 2018, 19, 20 itu jujur gue fokus sama diri gue sendiri. Dan gue juga nggak terlalu fanatik ke satu satu genre gitu ya, atau apa namanya, satu artis atau satu idola atau satu musisi, karena gue pengen berkembang terus gitu. Jadi gue melihat SHINee sendiri cuman sebagai referensi gue gitu. Dari 2008-2009 referensi dalam arti gue suka penampilan mereka deh, gue suka performance mereka. Nah, kalau di 2021 ini, di samping gue gabut banget, lebih banyak di rumah, gue tuh bosen kalau gue harus sekedar cover di Instagram, upload sesuatu di Instagram. Gue tuh kayak butuh sesuatu yang menyibukkan gue. At least selain menyibukkan gue, juga bikin gue itu jadi punya kegiatan yang mengasihkan dan bisa memotivasi gue untuk melakukan hal-hal yang lebih baik gitu. Satu ketika gue gue punya aplikasi TokTok, and then di FYP-nya itu ada mereka pas di I Can See Your Voice, dan mereka nyanyi, nggak mereka sih, cuman Onyu sama Minho aja nyanyi lagu Stand By Me yang Together Making Love, Forever Making You Smile. Itu kayak
oh my god, langsung kayak kebawa. Lagu tuh kan kayak mesin waktu ya. Pas denger mereka nyanyi lagu itu di mereka yang sekarang, gue ngerasa kayak diingetin di masa dimana lagu itu terkenal gitu, di zaman-zaman Boys Before Flower. Ya udah langsung buru-buru ke YouTube cari lagi, dan ternyata gue banyak banget ketinggalan tentang mereka. Utamanya ketinggalan tentang Taemin. Taemin itu emang ya ampun, gak ngerti lagi ya. Dia tuh lovable banget sih kalau menurut gue. Sama sih kayak Onyu, lovable, suka senyum, ramah tamah, and then humble gitu kelihatannya. Dan apa ya, kayaknya nggak suka cari keributan gitu loh. Terbukti Shiny World itu nggak suka ribut kan gitu loh, nggak suka terlibat pertengkaran gitu. Karena menurut gue yang pasti juga personil dari Shiny ini juga nggak tau kenapa ya, gue ngerasa interaksi antar mereka satu sama lain aja tuh menyenangkan untuk ditonton, menyenangkan untuk dilihat gitu. Gue kayak ngerasa mereka itu kayak saling memberikan energi positif ke satu sama lain. Itu awal kenapa gue emang jadinya suka banget sama mereka. Ditambah 2021 ini pas banget comeback Don't Call Me. Woo, amazing. Aduh, udah lama gak nonton terus disuguhin nama Don't Call Me. Don't call me, don't call me. Ya kan, jadi kayak oh my god gitu loh. Akhirnya gue bisa nonton mereka lagi, dan dari situ gue gak berhenti untuk stalk apapun kegiatan mereka. Dan gue kalau udah ngefans sama orang itu segala seluk beluk dia gitu ya, itu gue cari tahu. Tapi buat ilmu buat gue, gimana tuh caranya. Jadi setiap artis ataupun siapapun yang gue idolakan, terlepas Shiny atau siapapun gitu, gue sangat suka searching tentang artikel yang menuliskan tentang mereka, atau search video-video mereka sedang interview. Gue suka banget karena gue butuh tahu bagaimana cara mereka menyampaikan dan menceritakan isi karya mereka menurut pemikiran mereka. Itu gue paling suka. Selain musiknya, koreografinya yang udah nggak usah dipertanyakan lagi, itu udah keren banget. Jadi gue mencari sisi lainnya. Biasanya kalau udah gue ngefans banget sama orang, itu udah bukan lagunya, udah bukan hal-hal yang ada di mata gue aja, tapi yang nggak bisa gue lihat ya, kayak misalnya kayak apa ya, kehidupan mereka. Kadang-kadang ada vlognya juga kan, karena kan mereka juga di accountnya Shiny di YouTube itu kan suka ada vlog-vlognya mereka. Nah itu aku tontonin karena aku suka banget lihat kegiatan mereka. Tapi alhamdulillah itu impactnya cukup bagus ke aku gitu ya. Maksudnya dengan mengidolakan mereka itu banyak hal positif yang aku dapetin gitu. Dan menurut aku ketika kita menjadi penggemar dari salah satu idola gitu ya, atau kita menggemari seseorang, usahakan kita tahu alasan kenapa kita harus mengidolakan dia. Dan gue punya alasan yang cukup kuat kenapa gue harus mengidolakan mereka. Salah satunya adalah ada satu interview, nanti gue kasih deh ya gambaran-gambarnya. Salah satu interview yang menarik menurut gue, dimana mereka menjelaskan dari awal debut perjalanan karir mereka sampai hari mereka comeback lagi di tahun ini, dimana mereka itu adalah tipikal orang yang selalu hadir dengan sesuatu yang berbeda, tidak sama dengan orang lain. Ditambah lagi kan kalau di Korea, apalagi K-pop, itu kan semuanya merilis sesuatu yang kadang-kadang secara bersamaan gitu kan. Termasuk di industri musik Indonesia juga kadang-kadang kan semuanya merilis kadang-kadang dalam waktu yang bersamaan. Nah itu dibutuhkan banget menurut gue sesuatu yang berbeda. Dan Shiny sendiri ini adalah tipikal boy group atau boy band yang tidak hanya mengedepankan yang namanya mengikuti tren. Justru mereka itu menciptakan sebuah tren. Nah itu yang gue suka banget dari mereka. Lihat aja deh, dari pertama kali, dari zaman Replay sampai yang sekarang, itu bisa dibilang banyak hal-hal yang out of the box gitu ya. Terus juga apa ya, memikirkan segala sesuatu tuh bener-bener detail. Jadi kayak Ki gitu kan, Ki tuh ngejelasin banget kayak banyak hal-hal kecil yang menjadi kekhawatiran dia, yang sampai dia bener-bener perhatiin banget. Salah satunya adalah fashionnya. Gue salut sih, fashion mereka tuh keren banget. Dan emang ketika dipakein ke mereka gitu ya, semuanya tuh jadi total aja sih menurut gue. Jadi dari lagunya, kemudian performance-nya ditunjang dengan fashion item yang mereka pakai, menurut gue mereka keren. Itu kenapa gue suka banget sama mereka
gitu ya. Jadi apalagi ya, terus mereka tuh bukan orang yang latah gitu loh. Makanya gue bilang gue nggak suka sama orang yang gue nggak suka kalau diri gue, bukan nggak suka sama orang, tapi gue nggak suka kalau diri gue itu latah hanya ngikutin tren. Karena gue bukan tipe kalau orang juga yang cocok dengan setiap tren gitu. Jadi gue sih lebih pilih untuk tidak selalu mengikuti tren, tapi gue lebih suka menjadi yang berbeda di antara banyaknya orang yang sama. Dan itu SHINee gitu. SHINee lebih penting dia bisa jadi orang yang berbeda, sosok yang berbeda di antara orang-orang yang sama, dan bisa kasih karya yang atau suguhan yang orang tuh nggak duga gitu. Jadi kalau kalian lihat tuh perjalanan mereka dari pertama debut sampai sekarang tuh, kalian pasti bisa dapat sesuatu yang berbeda dari SHINee daripada boyband dan artis-artis K-pop lainnya gitu, menurut gue. Nggak tahu, mungkin karena gue ngefans, jadi kalau gue ngefans itu segala akar-akarnya juga gue cari gitu, karena gue pengen aja. Tapi nggak ada salahnya juga sebenarnya, tidak selalu harus kita ngefans itu suka sama lagunya. Kalaupun kalian suka sama personality dari orangnya, itu juga sebenarnya bagus ya. Karena kan gini, kita pasti suka sama orang itu karena personality-nya sih sebenarnya gitu. Gue suka banget sama personality-nya mereka, dimana mereka itu berinteraksi sama anggotanya aja tuh enak gitu melihatnya. Terus ditambah lagi dengan mereka yang sering senyum, mereka yang suka memberikan penghargaan sama fansnya gitu. Itu adalah sebuah personality yang sebenarnya bisa kita terapkan di kehidupan kita sebagai fans gitu. Jangan sampai idola kita ramah tamah, kitanya brutal gitu kan, agak-agak kontras ya, agak-agak gimana gitu. Jadi kalau bisa idola kalian aja ramah, berarti kalian juga pastinya bisa bersifat ramah untuk mencerminkan idola kalian sendiri gitu. Jadi buat gue, kalaupun kalian mengidolakan seseorang, poinnya sih sebenarnya di sini. Selain gue di sini pengen ceritain tentang SHINee, gue juga pengen kayak generasi berikutnya gitu ya, apalagi di negara kita Indonesia, dalam menggemari sesuatu apapun itu atau mengidolakan sesuatu dan apapun itu, sah-sah aja jika kalian memang menyukai personanya, orangnya, personality-nya gitu ya. Tapi pastiin banget ketika kalian ngidolain seseorang itu, kalian tahu kenapa kalian harus mengidolakan dia. Kualitas apa sih yang ada di diri idola itu sehingga kalian itu harus ngefans sama mereka. Nah kalau emang udah ketemu, misalnya nih kayak gue suka sama SHINee karena pertama musiknya dan performance-nya, koreonya, gue suka banget. Apalagi Taemin, gue suka banget gesture-nya. Dari situ, dari menonton mereka, impact-nya tuh bagus banget ke gue. Jadi gue juga bisa perbaiki gesture gue kalau gue ada di atas panggung, gue bisa lihat dia gitu. Terus gue jadi semangat gitu untuk bermusik karena ngeliat semangat mereka. Nah itu kan impact yang bagus ya. Terus juga ketika gue lihat mereka interview, gue jadi lebih bisa, oh ternyata untuk memberitahukan kepada seseorang atau siapapun untuk mendengarkan lagu kita biar menarik tuh gini loh caranya. Nah gue bisa dapetin itu dari setiap gue nonton interview idola-idola gue. Jadi nggak sekedar cuman ngefans, ngabisin waktu, kemudian kayak menggilai dan ngehalu-haluin doang, tapi kita juga menerapkan apa yang ada di idola kita. Misalnya idola kita ramah, kita juga ramah. Impactnya kita, oh ya dia ramah, dia penuh senyum, berarti kita juga personality kita diperbaiki untuk bisa lebih jauh-jauh lebih ramah, jauh-jauh lebih humble dan banyak senyum. Itu kan bagus ya, sebuah impact yang bagus. Jangan sampai pada akhirnya ketika kalian mengidolakan seseorang itu kalian lupa semuanya, lupa sekolah, lupa makan. Wah itu pasti mama kalian marah tuh kalau kayak gitu. Nah jadi pada intinya ngefans sama siapapun itu boleh-boleh aja, usahakan impactnya bagus buat kalian. Pasti sekitar kalian juga akan support. Kita boleh support idol kita boleh support siapapun yang kita suka, tapi kita juga harus sportif. Itu yang paling penting. Thank you so much udah nonton video ini. Terlepas video ini penting atau nggak penting buat kalian, semoga ini bermanfaat. Semoga ini juga bisa menghibur kalian. Buat kalian yang SHINee World, tolong kasih tahu gue info-info apapun itu tentang SHINee. Dan saat ini gue bisa ketemu sama SHINee, gue pasti akan berterima kasih banget sama mereka. Kayak thanks for inspiring me a lot gitu, karena yang kalian buat tuh sangat bermanfaat buat gue gitu. Jadi gue rasa sih idola kita pasti bakalan seneng kalau kita bisa dapat impact yang bagus dari mereka. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga share videonya kalau kalian suka. Sampai ketemu di konten berikutnya. Happy selalu dan sehat selalu.